Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kami sebagai tugas akhir mata kuliah pemrograman desktop. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Fitri Nuraningsi dengan NIM 2101000043 semester 5. Di samping saya ada Kokom Hera Fitriana dengan NIM 21010008, dan di samping teman saya ada Karisma dengan NIM 2101000056. Nah, sebelum itu di sini kami akan menjelaskan tentang pembuatan aplikasi sederhana terkait dengan terkait dengan CRUD, yang dimana di sini kami membuat tentang pendaftaran siswa baru. Nah, sebelum itu perlu teman-teman ketahui bahwasanya pendidikan menjadi esensial dalam membentuk masa depan perorangan dan masyarakat. Proses belajar mengajar tidak hanya memberikan pengetahuan dan juga keterampilan, melainkan juga membentuk karakter dan nilai-nilai yang membentuk kepribadian yang kuat. Pendidikan menjadi akses menuju cita-cita seseorang tersebut. Nah, dalam menunjang hal tersebut, di sini kami mencoba membuat aplikasi dengan menggunakan prinsip CRUD, di mana CRUD itu kepanjangan dari create, read, update, dan juga delete. Nah, CRUD ini dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python, di mana aplikasi ini memungkinkan pihak sekolah untuk dengan mudah membuat dan juga membaca serta mengupdate. Nah, tujuannya itu apa sih? Tujuan dari CRUD ini, ketika ada siswa yang salah dalam mengambil keputusan mengisi form tersebut. Nah, di sini dari pihak sekolah bisa mengeditnya atau menghapus, bahkan menambahkan. Nah, tujuan ini juga membuat siswa itu menjadi lebih terorganisir, terotomatisi, dan juga akurat dalam membantu pengadministrasian pendaftaran siswa baru. Dengan memanfaatkan keunggulan Python, PyKitty 5, dan MySQL, aplikasi penerimaan siswa baru ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi pendataan secara optimal. Kombinasi dari ketiga teknologi tersebut diharapkan dapat memudahkan dan mempercepat proses pengelolaan informasi calon siswa. Nah, kelebihan dari Python sendiri dalam pemrograman PyKitty 5 untuk antarmuka grafis dan MySQL sebagai basis dapat memberikan sinergi yang kuat untuk diharapkan dapat menjadi solusi yang lebih efektif dan juga meningkatkan produktivitas dan akurasi dalam proses penerimaan siswa baru. Nah, dari penjelasan di atas terdapat beberapa rumusan masalah, di mana yang pertama efisiensi pendataan. Bagaimana cara meningkatkan agar efisiensi dalam pendataan itu berjalan dengan baik dan juga mengurangi miskomunikasi. Nah, dalam hal ini yaitu menggunakan Python, PyKitty 5, dan juga MySQL. Yang kedua, ketetapan informasi. Nah, dari efisiensi tadi otomatis juga kita sangat menekankan ketetapan informasi dari si calon siswa tersebut. Jadi di sini nanti ketika si siswa itu salah menginputkan informasi, dari pihak sekolah dapat membenarkan informasi tersebut, bahkan menambahkannya. Yang ketiga, integrasi teknologi. Bagaimana menyelaraskan teknologi Python, PyKitty 5, dan juga MySQL agar menciptakan kinerja aplikasi yang baik. Yang keempat, ada menggunakan antarmuka grafis. Bagaimana mengoptimalkan antarmuka grafis PyKitty 5 agar proses pendataan menjadi lebih user friendly and efektif. Yang kelima atau terakhir, yakni kesesuaian dengan kebutuhan sekolah, sejauh mana aplikasi ini dapat memenuhi kebutuhan. Nah,
Tentu aplikasi ini dibuat untuk membantu sekolah memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh sekolah. Yang selanjutnya, setelah ada rumusan masalah, tentu ada batasan masalah. Batasan masalah yang pertama yakni lingkup penggunaan aplikasi, di mana batasan pada aplikasi ini terfokus pada proses penerimaan siswa baru dan pemberitahuan atas siswa tingkat sekolah. Yang kedua, ada sumber daya teknologi. Batasan termasuk ketersediaan infrastruktur teknologi seperti koneksi internet, kapasitas server MySQL, dan juga spesifikasi komputer. Yang ketiga, ada keamanan data. Fokus pada perlindungan ketat terhadap akses informasi calon siswa dalam data MySQL. Tentu dengan menggunakan ini, yang diharapkan oleh pengguna atau yang nantinya akan menggunakan aplikasi ini, data yang mereka gunakan itu dapat terjamin keamanannya seperti itu. Yang kelima, ada kesesuaian dengan kebijakan sekolah. Batasan mencakup kesesuaian aplikasi dengan kebijakan dan prosedur sekolah untuk mendukung proses penilaian siswa baru, aturan yang sangat berlaku. Nah, setelah itu ada tujuan dari penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama ada meningkatkan efisiensi proses pendataan calon siswa melalui penerapan Python, PyQt5, dan juga MySQL. Tujuan lainnya adalah memastikan keakuratan informasi yang disimpan dalam basis dari MySQL, serta mencapai integrasi teknologi yang optimal untuk mendukung penerimaan siswa baru. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada pengembangan antarmuka grafis PyQt5 yang ramah pengguna dan memastikan kesesuaian aplikasi dengan kebijakan serta kebutuhan praktis di lingkungan sekolah. Manfaat penelitian ini juga ada dua. Yang pertama, bagi peneliti, yang pertama ada pengembangan kompetensi, di mana tentu setiap peneliti memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, dari kekurangan ini dapat dikembangkan secara lebih detail oleh peneliti selanjutnya. Yang kedua, ada kontribusi akademis. Penelitian ini memiliki kesempatan untuk memberikan kontribusi pada pengetahuan akademis melalui temuan dan teknologi penelitian yang baru. Yang selanjutnya ada pengalaman praktis. Nah, penelitian ini memberikan pengalaman praktis yang berharga dalam merancang dan mengimplementasikan solusi teknologi dalam konteks pendidikan. Jadi, aplikasi ini, penelitian yang ini dapat menjadi gambaran bagi penelitian selanjutnya bahwasanya nanti kedepannya harus seperti ini dan yang ini diperbaiki atau bahkan dihilangkan seperti itu. Yang kedua, bagi pembaca, informasi yang mendalam. Nah, pembaca mendapatkan wawasan mendalam terkait dengan tahapan penerapan dalam merancang teknologi Python, PyQt5, dan juga MySQL dalam optimalisasi proses penerimaan siswa baru. Yang kedua, ada peningkatan efisiensi. Peningkatan efisiensi ini, aplikasi hasil penelitian dapat meningkatkan efisiensi proses pendataan, memberikan inspirasi untuk pengembangan solusi serupa di lingkungan pendidikan mereka. Yang terakhir, ada pemahaman integrasi teknologi, di mana pembaca memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang integrasi teknologi dalam pendidikan dan potensi manfaatnya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan manfaat praktis dan kontribusi ilmiah yang dapat diambil untuk meningkatkan keterampilan peneliti dan juga memberikan wawasan berharga bagi pembaca terkait dengan teknologi konteks ini. Itu adalah penjelasan singkat terkait dengan pemaparan aplikasi yang akan kami sampaikan nanti di tahap hasil. Nah, setelah ini akan dijelaskan lebih mendalam terkait dengan apa yang digunakan oleh rekan saya. Kepada Karisma, dipersilakan. Ya, untuk selanjutnya adalah dalam pembuatan sistem aplikasi pendaftaran siswa baru terdapat beberapa tools. Yang pertama ada Python. Python sendiri merupakan bahasa pemrograman interpretif multiguna dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Yang kedua ada PyQt5. PyQt5 merupakan library yang disediakan dengan bahasa pemrograman
Python untuk membuat tampilan GUI pada aplikasi yang akan dibuat. Yang ketiga ada MySQL. MySQL adalah sebuah database open source di mana program aplikasi database yaitu interface yang dapat kita pakai untuk menyimpan data berupa informasi teks dan juga angka. Yang keempat ada XMPP. XMPP merupakan tools yang menyediakan paket perangkat lunak ke dalam satu buah paket. SAM sendiri merupakan paket PHP dan MySQL. Yang kelima ada Visual Studio Code. Visual Studio Code adalah integrated development environment yang dikembangkan oleh Microsoft untuk mempermudah software developer mengembangkan aplikasi pada platform milik Microsoft. Yang terakhir adalah pendaftaran siswa baru. Pendaftaran siswa baru merupakan proses seleksi akademis calon siswa untuk memasuki jenjang pendidikan setingkat lebih tinggi. Itu beberapa contoh tools yang terdapat dalam sistem aplikasi ini. Selanjutnya ada penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini dilanjutkan. Ini hasil dari coding yang kelompok kami buat tentang penerimaan siswa baru. Di sini ada import SCS, yaitu modul ini menyediakan akses ke beberapa variabel yang digunakan ke fungsi yang berinteraksi secara kuat dengan interpreter. Terus yang kedua ada from PyQt5 Qt widget import. Di sini ada kelasnya. Maksud dari baris ini yaitu baris ini mengimport berbagai kelas dan komponen dari modul PyQt5 Qt widget. Seperti di sini ada kelasnya, ada Q application, Q main window, Q table widget item dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya ada baris from PyQt5 Qt GUI import Key int validator. Maksud dari baris ini yaitu mengimport kelas Key int validator dari modul PyQt5 Qt GUI, yang mana QINT validator ini digunakan untuk menangani validasi input bilangan bulat pada widget keyline edit. Terus di sini ada from PyQt5 Qt core import Qt juga sama. Langsung ke import PyMySQL. Untuk import MySQL ini mengimport modul PyMySQL, yaitu pustaka Python untuk MySQL yang menyediakan antarmuka untuk terhubung dan berinteraksi dengan database MySQL-nya. Terus selanjutnya di sini ada kelas yang kami beri nama yaitu student app. Terus yang didefinisikan dan diwarisi dari kelas QMainWindow yang disediakan oleh PyQt5, yang mana kelas ini berfungsi sebagai jendela utama dari aplikasi yang dibuat. Selanjutnya ada dev int dalam kurung self, yaitu metode konstruktor untuk kelas student app-nya. Dan super int ini memanggil konstruktor dari kelas induk. Jadi yang super int ini memanggil konstruktor dari kelas induk, yaitu ini dari kelas QMainWindow. Di sini langsung saja kita run. Nah, ketika di sini berhasil di run, maka output akan memberikan pemberitahuan bahwa koneksinya ini berhasil. Kita langsung klik saja oke. Nah, selanjutnya ini merupakan tampilan utamanya. Di sini sebelumnya kami sudah menambahkan data siswa. Nah, di sini maka akan ketika sudah menambahkan data siswa, maka di sini akan muncul seperti kita misal ulang untuk menambahkan siswa. Misal di sini namanya Karisma. Terus tanggal lahirnya misal berapa? 6 bulan
Maret berarti 2003. Terus berarti usianya 20 tahun. Alamatnya dari negara Daha. Nah, ketika di sini sudah diisi semua, maka kita langsung klik tambah. Maka ada pemberitahuan data siswa berhasil ditambahkan. Kita klik OK. Nah, di sini data yang tadi telah kita tambahkan maka akan muncul di sini dan akan muncul di database-nya. Database-nya belum. Gak apa-apa. Ya, di sini yang kita buat diberi database yang kita buat diberi nama student, terus tabelnya diberi nama baru. Ini data yang sudah ditambahkan. Langsung ke apa tadi? Selanjutnya kita dari data yang ini kita akan mencoba memperbarui datanya. Misal di sini datanya ada yang salah, maka kita perbarui. Pilih dulu data yang akan diperbarui. Misal Fitri ya. Data Fitri diperbarui. Misal di sini tanggalnya salah, tanggal lahirnya, maka kita ganti dengan berapa? 7 bulan 12 tahun 2003. Terus usianya 20 tahun, alamat sini. Nah, ini kita perbarui datanya. Terus langsung klik perbarui. Akan memunculkan pemberitahuan bahwa data siswa ini berhasil diperbarui. Dan di sininya juga nanti akan otomatis diperbarui. Nah, di sini sudah benar. Terus lanjut ke kita coba untuk hapus siswa. Jadi di sini kita misal pilih dulu datanya mana yang akan dihapus. Misal di sini dengan ID 1 akan dihapus. Kita langsung klik hapus siswa. Nah, maka outputnya akan memberikan pemberitahuan apakah akan memastikan apakah Anda yakin ingin menghapus siswa dengan ID 1 ini. Terus kita klik yes. Nah, data siswa dengan ID 1 ini berhasil dihapus. Maka di sini datanya sudah terhapus dengan ID 1 dan di database-nya juga sama. Kita refresh dulu. Nah, sudah terhapus. Baik, ini untuk keseluruhan coding yang kami buat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, baik, itu saja penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita masih sama-sama dalam tahap belajar dan semoga penelitian ini, pembuatan aplikasi ini dapat bermanfaat dengan baik. Cukup sekian dari kami. Nun wal qalami wa may yasturun fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.